Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya Ifah Azahra Aulia. Di sini akan menyajikan simulasi mengajar dengan mengedepankan pembelajaran abad 21. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Masya Allah. Semuanya sehat ya. Nah, ibu ingatkan lagi kepada anak-anak ibu, jangan lupa jaga selalu kesehatannya, banyakin olahraga dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat ya, agar tubuh kita, imun kita bisa selalu stabil dalam keadaan pandemi saat ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilahkan. Sebelum belajar kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, akan cek kehadiran anak-anak ibu dengan screenshot ya sebagai bukti kehadiran kita hari ini. Oke, senyum yang manis semuanya. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini anak-anak ibu, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Efek rumah kaca, Bu. Benar sekali. Nah, mengenai materi minggu lalu, ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengapa efek rumah kaca itu berbahaya bagi bumi? Wah, bagus sekali pertanyaan dari Yupi. Nah, perlu diingat ya anak-anak ibu, pada dasarnya gas rumah kaca itu ialah senyawa yang mampu menjebak panas di atmosfer, sehingga menjaga agar permukaan bumi tetap hangat. Nah, ibu ilustrasikan seperti ini. Nah, dari energi matahari, dari matahari sampai ke permukaan bumi membuat bumi menjadi hangat. Nah, sebagian dari energi matahari yang sampai ke bumi ini dipantulkan kembali ke luar angkasa berupa panas. Selama perjalanan menuju keluar angkasa, mereka diserap oleh gas rumah kaca. Anak-anak ibu masih ingat apa saja gas rumah kaca? Masih Bu, uap air, karbon dioksida, metana, nitroid oksid, dan ozon Bu. Bagus sekali. Nah, jika diperhatikan ya anak-anak, gas rumah kaca yang telah disebutkan Roza tadi merupakan senyawa-senyawa yang tersusun atas 3 atau lebih atom yang memungkinkan struktur molekul tersebut menyerap kembali panas yang seharusnya lepas landas keluar angkasa kembali ke permukaan bumi. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang terus-terusan terjadi akan berdampak ke bumi kita. Bumi kita akan terjadi fenomena besar, yaitu fenomena pemanasan global. Nah, anak-anak ibu, dari pertanyaan Yupi tadi juga akan bersangkutan dengan materi. Terima kasih, Bu. Loh. Sebelum itu, anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, ibu akan masuk ke materi hari ini ya. Nah, materi hari ini adalah tentang pemanasan global. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai pemanasan global hingga penyebab pemanasan global yang mempengaruhi iklim yang berdampak ke ekosistem. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu mendefinisikan apa itu pemanasan global, bisa membacakan dalil-dalil yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pemanasan global, dan bisa menganalisis apa saja penyebab dan dampak yang dihasilkan dari pemanasan global terhadap ekosistem yang ada di lingkungan kita. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang pemanasan global, ibu pengen nanya nih, menurut anak-anak ibu, apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan gas apa yang mempunyai pengaruh terbesar dalam terjadinya pemanasan global? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pemanasan global itu Bu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Terus Bu, gas yang paling mempunyai pengaruh itu ialah karbon dioksida Bu.
Bagus sekali. Tadi Roza sudah bilang kalau pemanasan global itu merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi, perlu anak-anak ibu ketahui, berdasarkan data yang dimiliki para ilmuwan sains, mereka menyatakan bahwa suhu bumi saat ini bisa dibilang parah. Bahkan anak-anak ibu diketahui di tahun 2020 yang lalu tercatat sebagai tahun kedua terpanas dalam sejarah manusia. Selain itu, NASA juga menyebutkan bumi saat ini melonjak 7 derajat Celcius terpanas dibanding 5.000 tahun yang lalu. Mereka juga memprediksikan bahwa suhu bumi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, mungkin saja melonjak ke 6 derajat Celcius. Nah, anak-anak ibu, kenaikan suhu yang dialami saat ini sedikit banyaknya disebabkan oleh siklus alam dan geografis bumi. Namun, dengan keadaan suhu bumi yang terus meningkat saat ini, kita tidak bisa menjadikan dua faktor tadi sebagai alasan yang signifikan, melainkan banyaknya penumpukan karbon dioksida akibat aktivitas kita sebagai manusia yang tak kenal kata puas. Anak-anak ibu bisa membayangkan emisi yang dihasilkan manusia dalam per hari itu sama dengan 400.000 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Mengerikan bukan? Nah, berdasarkan pernyataan yang ibu kasih tahu tadi, menurut Ananda semua, permasalahan-permasalahan apa yang kemungkinan akan terjadi kepada bumi kita ke depannya? Kekeringan dan iklim tidak menentu, Bu. Nah, benar sekali. Anak-anak ibu merasakan apa tidak? Musim di Indonesia akhir-akhir ini tidak menentu. Biasanya ya, di bulan Mei sampai September terjadi kemarau, sedangkan di bulan November sampai April terjadi musim penghujan. Namun akhir-akhir ini cuaca di negeri kita tidak bisa diprediksi sama sekali. Terkadang tiba-tiba musim hujan dan seharusnya musim kemarau malah menjadi hujan. Mengapa bisa terjadi ya? Jangan dijawab dulu sebelum ibu memberikan video untuk anak-anak ibu agar lebih paham mengenai pemanasan global yang telah terjadi. Nah, nanti setelah video selesai, ibu meminta anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil apa yang dimaksud dalam video tersebut dan jangan lupa dijawab pertanyaan ibu tadi. Bisa? Oke, Bisa, Bu. selamat menyaksikan. Everyone's talking about climate change. But what is our climate? And why is it changing? Our climate is the Earth's normal weather over a very long time. It usually takes hundreds or thousands of years for the climate to change. But recently, our climate has been changing much faster. All these changes make life harder for our plants, animals, and for people around the world. And the biggest cause of climate change is humans, including you and me. When we use fuel like oil and gasoline, or move forests to make room for cities or farms, we release greenhouse gases into our atmosphere. These greenhouse gases cause our climate to get warmer. Normally, when the heat from the sun warms our planet, some of the heat reflects back into space. But greenhouse gases act like a big blanket, holding some of it in. This extra heat can cause all sorts of problems for our planet, and the plants, animals, and people who live here. Our ice and snow are melting faster. Our oceans are getting warmer and higher, and our weather is becoming more extreme, with more heat waves, heavy rainfalls, and powerful hurricanes. Luckily, many countries around the world are working together to fight climate change. And there are lots of easy ways you and I can help too, like reusing things instead of throwing them out. Instead of driving, ride your bike or take the bus. Use less electricity, and eat food grown closer to home. You and I, we can make a difference. We can fight climate change. Ibu harapkan videonya sudah disimak dengan baik dan ibu kasih waktu sebanyak 3 menit untuk anak-anak ibu menganalisis serta mencatat poin-poin yang terdapat dari video tersebut. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Bisa? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, karena waktunya sudah 3 menit, ibu persilahkan siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatan videonya. Ya, silahkan. Yupi. Ya, silahkan Yupi.
Dari video yang Yofi tonton tadi, di situ menjelaskan tentang perubahan iklim yang terjadi saat ini, yang disebabkan oleh emisi efek rumah kaca, yaitu penyebabnya penggunaan bahan bakar seperti kendaraan bermotor, yang menyebabkan iklim yang cukup ekstrim, Bu, yang berdampak pada kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk menguranginya, kita bisa mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantikannya dengan bersepeda, serta menanam kembali hutan yang gundul yang sudah dipakai untuk pemukiman warga, serta juga hemat listrik. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Amara, silahkan. Nah, perubahan iklim itu dapat berdampak bagi manusia, hewan, serta tumbuhan yang ada di bumi. Perubahan iklim tersebut terjadi karena penebangan hutan secara liar ataupun efek rumah kaca, yang secara tidak langsung dari aktivitas manusia sendirilah yang membuat perubahan iklim itu terjadi, yang dampaknya sendiri akan dirasakan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis dari video yang ibu kasih tadi ya. Kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah berani untuk menyampaikan pendapat. Dari video yang berisikan apa itu perubahan iklim, penyebab, dampak, sampai dengan cara meminimalisir terjadinya perubahan iklim yang telah anak-anak ibu analisis tadi, anak-anak ibu telah bisa memahami penyebab terjadinya pemanasan global yang sangat identik dengan perubahan iklim. Ananda semua, pemanasan global saat ini terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri, yang terus-menerus menyumbangkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer dengan masih banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak, bumi, dan batu bara. Dan masih banyak kegiatan penebangan pohon secara liar, pengundulan hutan, sehingga menimbulkan dampak bagi kehidupan makhluk hidup serta ekosistem yang ada di bumi ini. Selain itu, gluster atau bongkahan es akan cepat mencair, membuat semakin banyak karbon dioksida menumpuk di atmosfer bumi. Anda perlu tahu, kemungkinan terbesar nantinya akan banyak hewan, tumbuhan, dan organisme yang akan punah akibat tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, siapa yang ingin coba membacakan? Saya, Bu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, indah sekali bacaannya ya nak. Nah anak-anak semua, dari ayat tadi sangat jelas disebutkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini disebabkan oleh manusia. Dan Allah memperlihatkan dengan jelas dampak dari apa yang telah kita perbuat dengan bumi ini. Maka dari itu, Ananda semua, tidak ada yang bisa memperbaiki bumi ini selain kitalah yang melakukan perubahan. Bisa dimulai dengan melakukan reboisasi, penghematan energi, hingga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kali ini Ananda semua akan Ibu berikan LKPD berisikan proyek untuk melakukan reboisasi di lingkungan dengan ketentuan kualifikasi Ibu jabarkan dengan jelas di lembar kerjanya nantinya. Bisa? Bisa, Sampai di Bu. sini ada yang ingin anak-anak Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu tutup kelas hari ini. Dan sebelum itu, Ibu akan meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Siapa yang mau? Saya, Oke, Bu. silahkan. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini, Bu, pemanasan global itu merupakan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer.
laut, dan daratan bumi. Pemanasan global juga mempengaruhi perubahan iklim yang terjadi. Penyebab terbesar dari pemanasan global ini ialah manusia yang banyak menyumbangkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer dan masih banyak penebangan liar, serta pengalihan alokasi hutan menjadi pemukiman warga. Penyebab tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Bu. Untuk mengatasi itu semua, kita bisa melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, penghematan energi, dan minimalisir penggunaan plastik. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesimpulannya. Karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ingatkan untuk Anda semua jangan lupa membuat notulen materi pembelajaran kita hari ini dan dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasa. Nanti linknya akan Ibu lampirkan. Untuk LKPD Ibu serahkan nanti di WA Group ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Anda semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.